Masih halaman pertama. Di nomor 2, menjaga privasi dan aib orang lain. Islam secara tegas memerintahkan umatnya untuk menjaga privasi, baik dalam bentuk menjaga rahasia pribadi, tidak mengintip, tidak menyebarkan aib orang lain. Menjaga privasi, yang dimaksud privasi apa, Ustaz? Yang dimaksud privasi apa? Ya. Ya privasi kita ini loh, privasi kita, privasi orang lain. Apa yang menjadi rahasia kita jangan diumum-umumkan. Kehormatan kita itu harus kita jaga. Begitu pula kehormatan orang lain. Contoh, seorang suami istri saling mengumbar aib masing-masing. Nah, itu berarti tidak menjaga kehormatan rumah tangga. Suami mengumbar aib istrinya, menceritakan aib istrinya ke orang lain. Istri juga begitu, menceritakan aib suaminya kepada orang lain. Itu berarti masing-masing tidak menjaga kehormatan rumah tangganya. Istri menceritakan bahwa suaminya itu hanya bisa memberi nafkah sedikit, tidak sebagaimana yang diinginkan. Padahal sudah maksimal usahanya. Pemenuhan nafkah batin sudah sangat berkurang. Wih, diceritakan ngendi-ngendi. Wah, saya sudah tidak puas dengan suami saya. Ceritakan ngendi-ngendi. Lah kok enek wong lanang krungu, lah piye Bu, tak puas ke piye? Setan masuk itu. Itu tidak boleh ya. Banyak apa yang menjadi rahasia kita, aib kita, jangan diceritakan kemana-mana. Itu namanya, kalau kita menceritakan aib kita sendiri ya, kemana-mana, itu dalam bahasa hadis itu disebut mujahir ya. Mujahir, bukan mujair ya. Mujahir, coba kita lihat hadisnya ada itu. Seorang mujahir itu dia malam hari berbuat maksiat, tidak ada yang tahu, manusia tidak tahu, Allah tutup aibnya. Pagi harinya dia ceritakan aibnya tersebut kepada orang-orang. Wah, semalam saya begini. Wah, kemarin saya begini. Padahal perbuatannya itu dosa, maksiat. Harusnya tobat. Lah kok malah dengan bangganya diceritakan kemana-mana. Itu namanya mujahir. Dilaknat itu orang yang seperti itu. Nah, privasi orang lain juga harus kita jaga. Kehormatan orang lain, al-muslimu 'alal muslim haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Seorang muslim terhadap muslim lainnya itu haram darahnya. Tidak boleh sesama muslim kok saling menumpahkan darah, itu tidak boleh. Saling melukai, saling menyakiti, saling menzalimi, saling memfitnah, saling mencaci, itu haram. Nabi yang ngendika. Karena kehormatannya juga harus dijaga. Wa irduhu itu harus dijaga. Nah, kalau ada muslim yang jatuh, kewajiban kita membantu untuk bangun. Kalau ada yang menderita, kewajiban kita membantu untuk menolongnya biar lepas dari penderitaan.
Kalau sakit, kewajiban kita juga menolong. Lah ini ada muslim sehat, malah digawe loro. Kehormatannya dijatuhkan. Termasuk privasi muslim lainnya itu, harta bendanya kita jaga. Jangan diambil tanpa hak. Jangan diambil dengan cara batil. Itu menjaga privasi orang lain. Privasi kita ya berarti rahasia kita, aib kita, jangan cerita-ceritakan. Oh, ini sudah saya selingi perkataan agak panjang loh, hadisnya rung ketemu. Ya singkatnya, mujahir itu ya orang yang melakukan kemaksiatan, dia tidak tobat, malah justru bangga bercerita kemana-mana. Itu mujahir. Ya, ada lagi. Halaman 3 Ustaz. Nomor 4. Beradab dalam berbicara, berdiskusi dan berbeda pendapat. Islam mengajarkan umatnya untuk berkata yang baik dan benar, qaulan sadidan, qaulan ma'rufan. Perbedaan pendapat adalah hal wajar, namun Islam mengajarkan untuk bersikap santun, tidak kasar dan tidak menyerang pribadi orang lain. Berkaitan dengan paragraf tersebut, bagaimana caranya saat berbeda pendapat kita tidak menyerang pribadi orang lain? Karena kadang yang terjadi menyerang pribadi orang lain untuk membela diri meskipun via tulisan. Ya, ini hadisnya ini ya, kita baca dulu hadis yang mujahir tadi sebelum nanti kita jawab pertanyaan ini. An Nabi Hurairah qala, dari Abu Hurairah ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afat, semua umatku pasti dimaafkan, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan perbuatan dosanya. Wa inna minal ijhar, dan sesungguhnya termasuk orang-orang yang menampakkan perbuatan dosanya, ay'malal abdu bil laili, amalan, seseorang melakukan satu perbuatan di malam hari, summa yusbihu qad satarahu rabbuhu, kemudian di pagi hari padahal Tuhannya telah menutupinya, fayaqul ya fulan qad amiltul barihah kadza wa kadza. Di pagi harinya dia ceritakan pada orang-orang, hai fulan, sungguh tadi malam aku telah berbuat demikian dan demikian. Padahal Allah telah menutup aibnya. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu fayabitu yasturuhu rabbuhu. Padahal semalam Tuhannya telah menutup perbuatan dosanya. Wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Tiba-tiba dia di pagi hari membuka tutup yang telah Allah lakukan. Artinya tutup dari Allah dia buka. Allah sudah menutup aibnya, malah dia sendiri yang membuka aibnya. Ini tidak akan diampuni oleh Allah. Allah sudah tutup aibnya. Bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya. Diberi kesempatan untuk tobat. Lalu malah dengan bangganya cerita kesana kemari. Semalam aku telah begini.
Aku telah berbuat demikian-demikian. Dosanya dia ungkap sendiri. Padahal semalaman itu Allah sudah tutup aibnya. Lah kok tutupnya malah di pagi hari dia buka sendiri. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2291. Hati-hati ya. Termasuk ya, tabarruj di dunia maya. Itu juga mengumbar privasinya. Allah sudah tutup aurat seorang muslimah sedemikian rupa, bahkan sehelai rambut pun tidak boleh tampak. Lah kok tiba-tiba di dunia maya dia umbar begitu. Kalau dulu itu orang mengumbar aib itu kalau ketemu orang lain baru dia cerita, saya semalam beginilah. Di dunia modern ini setiap waktu privasinya malah dia sebarkan sendiri di dunia maya. Konten-konten pribadinya yang mana di situ mengumbar aib, mengumbar aurat, malah dia sebarkan sendiri. Mujahir itu kan lebih bahaya dunia modern loh. Kalau dulu kalau nggak ketemu orang nggak bisa bercerita tentang dosa-dosanya. Lah sekarang bisa kok disebar sendiri privasi seorang muslimah. Joget-joget tidak karuan, pakaian ketat tidak karuan. Mujahir nggak akan diampuni oleh Allah. Padahal Nabi sudah berjanji itu kullu ummati mu'afat. Semua umatku pasti dimaafkan oleh Allah, pasti diampuni oleh Allah. Illal mujahirin, kecuali orang yang berbuat ijhar, menceritakan aibnya sendiri, dosanya sendiri, bukan untuk tujuan tobat nasuha, bukan untuk tujuan mendapat nasihat sehingga bisa tobat, tapi tujuan dia bercerita itu untuk satu kebanggaan. Nah, itu ijhar namanya. Tapi kalau kita bercerita dengan tujuan betul-betul menyesal dan ingin tahu langkah-langkah tobat, ingin mendapatkan pengajaran tentang tobat, nah itu tidak apa-apa, itu bukan mujahir. Karena kalau dia tidak tanya, tentu tidak akan tahu. Yang disebut mujahir di sini orang yang bangga dengan dosa yang telah dilakukan, sehingga dicerita-cerita ya. Nah itu. Terus pertanyaan tadi, bagaimana kalau berbeda pendapat untuk membela diri, kita biasanya menyerang orang lain, menyerang pribadinya orang lain. Bagaimana caranya biar tidak menyerang? Ya sabar, tidak usah nyerang. Membela diri itu apa harus menyerang pribadi orang lain toh? Kan tidak. Contoh Nabi dan sahabat-sahabat beliau, tidak ada yang menyerang pribadi orang lain. Apa yang kita terima ini belum sebanding dengan apa yang dialami oleh Nabi dan sahabat-sahabat beliau. Tetap idfa' billati hiya ahsan gitu loh. Tidak perlu pasang status wes elek semugih titenono. Tidak perlu seperti itu. Aturan agama itu udah jelas kok. Kalau ada orang yang mendolimimu, balas keburukan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Ayat itu bukan hanya sekedar teori. Ayat itu turun langsung dari Allah. Bukan hanya sekedar dihafal, bukan hanya sekedar dibaca,
bukan hanya sekedar disampaikan di atas mimbar, tapi betul-betul harus dipraktekkan. Bagaimana kita bisa membalas keburukan orang lain dengan kebaikan. Itu bukti keimanan. Nabi juga menasihati kita demikian, silman qata'aka, sambung orang yang memutus hubungan silaturahim denganmu. Memutus silaturahim itu perbuatan buruk, jangan dibalas dengan memutus silaturahim juga. Kalau kita membalas dengan memutus silaturahim berarti sama. Apa bedanya orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji? Kalau sama-sama ngeladeni jutaan, dia juta, kita nyambung, itu tanda orang beriman, tanda orang bertakwa. Wa'ati man haramak, beri orang yang mengharamkanmu untuk memberi. Wa'ati man haramak, beri itu. Itu roknya pakai tasdid enggak tahu Ustaz? Wa'ati man haramak atau wa'ati man haramak? Kalau ada orang yang mengharamkan memberi, justru kita yang memberi. Aku tidak sudi memberi kamu. Ya kita malah yang memberi, datang dan kita beri hadiah. Wa'fu amman dzalamak, maafkan orang yang mendolimimu. Itu tanda keimanan seseorang, tanda ketakwaan seseorang. Dalam diskusi dia menyerang pribadi kita, mengumbar aib kita. Kita jangan balas serang pribadinya, jangan juga umbar aibnya, meski kita tahu aibnya. Kalau kita juga balas pribadinya, kita juga umbar aibnya, terus apa bedanya kita dengan dia? Ya sama-sama buruknya berarti. Kenapa kok sama-sama buruk? Karena sama-sama menyerang pribadinya, sama-sama menjatuhkan kehormatannya. Apalagi yang bersangkutan juga seorang muslim. Dia menjatuhkan kehormatan kita, tidak apa-apa, balas dengan kebaikan, maafkan, doakan yang terbaik kepada Allah. Lah kalau kita ikut-ikutan membalas kehormatannya, menjatuhkan kehormatannya, ya padha wae eleke gitu lah. Saya kan hanya membela diri. Lewat tulisan ya padha wae eleke. Wong aib saudara muslimi harus ditutup, kenapa sakit hati terus malah ikut-ikutan nyebar aibnya? Ya sama saja, padha eleke itu. Ya, terus ada lagi?